Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Oku saat ini telah menyiapkan rumah rehabilitasi narkoba. Rumah rehabilitas ini sendiri berada di gedung Public Safety Center 119. Dinas Kesehatan Kabupaten Oku saat ini telah menyiapkan rumah rehabilitasi untuk pecandu narkoba di gedung Public Safety Center 119. PLT Kepala Dinkes Oku M. Rozali mengatakan, ketersediaan rumah rehabilitasi ini sebagai upaya menyelamatkan anak bangsa yang kecanduan narkoba. Selain mempersiapkan ruangan rehabilitasi pecandu narkoba, pihaknya pun telah mempersiapkan sarana pendukung agar pasien pecandu narkoba dapat tertangani dengan maksimal. Ditambahkan Rozali, dipilihnya gedung PSC 119 tersebut karena fasilitas di kantor itu sudah lengkap, seperti memiliki tenaga kesehatan, ambulans, kamar mandi di dalam ruangan perawatan, serta ditunggu petugas selama 24 jam. Jadi mengenai persiapan rumah rehabilitasi untuk pencandu narkoba, kebetulan ini program dari Kajari Oku. Jadi kita mempersiapkan tempat rehabilitasi ini. Sejauh ini persiapan sudah dilaksanakan, tempat ruang konsultasi, ruang perawatan. Kebetulan kita ada sumber daya manusianya, ada dokter yang sudah dilatih PBL dan perawat yang sudah dilatih PBL. Untuk launchingnya kita tunggu kabar dari Kajari. Mengenai persiapan alat-alatnya sudah disiapkan semua oleh dinas? Sudah. Tempat tidur, kebetulan harus ada WC di dalam, itu sudah kita siapkan. Reporter dan juru kamera Yanson, palpress.com. Pemirsa, ketahanan pangan menjadi program yang digulirkan oleh pemerintah termasuk di Sumsel. Terkait hal itu, TNI juga berperan penting dalam penguatan ketahanan pangan, salah satunya dengan melakukan budidaya jagung seperti yang dikembangkan Kodim 0405 Lahat. Dalam upaya mewujudkan penguatan ketahanan pangan, Kodim 0405 Lahat menggandeng para petani untuk membudidayakan jagung di lahan yang sudah mereka siapkan. Kodim 0405 Lahat sendiri saat ini sudah menyiapkan lahan seluas 17,5 hektar untuk ditanami petani dengan jagung. Menurut Dandim 0405 Lahat, Letkol Infanteri Tony Oki Priyono, lahan tersebut berada di Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang yang sebagian milik TNI dan sebagian besar milik masyarakat. Dikatakan Dandim, setelah ditanami jagung, maka lahan itu akan dikelola oleh petani yang nanti hasil panennya dibagikan kepada masyarakat agar pangan nasional termasuk Lahat dapat tercukupi. Dikatakan Dandim, program ketahanan pangan bukan hanya jagung saja, tapi tanaman yang mengandung karbohidrat lainnya seperti kentang dan kacang juga ditanam. Dandim memprediksi hasil panen dari budidaya jagung yang bisa mencapai 50 ton tersebut dapat mencukupi kebutuhan pangan untuk 85.000 orang. Sehingga ke depan dia berharap lahan untuk penguatan ketahanan pangan dapat semakin luas. Baik, terima kasih. Siang hari ini kami dari Kodim 0405 Lahat melaksanakan kegiatan penanaman jagung perdana bersama seluruh unsur Forkopimda. Hal ini dilakukan oleh kami tentunya atas perintah dari Bapak Kasat dan juga Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dalam rangka untuk ikut membantu masyarakat dalam kegiatan ketahanan pangan. Di mana saat ini Kodim kami sudah menanam jagung dengan luas areal kurang lebih sekitar 17,5 hektar yang terbagi di 3 tempat. Yang pertama adalah di wilayah Lahat, kemudian juga di Kabupaten Empat Lawang maupun di Kota Pagar Alam. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpress.com. Penemuan jenazah yang merupakan petugas DLHK Kota Palembang akhirnya terungkap. Korban bernama Darwis ini tewas setelah ditikam seorang pemulung yang dendam tidak diizinkan mengambil barang bekas. Tim gabungan berhasil mengamankan tersangka yang diduga sudah menewaskan Darwis, petugas DLHK Kota Palembang di Jalan Letjen Harun Sohar, Kecamatan Sukarami, Palembang.
Tersangka bernama Dadang ini diduga sudah menikam korban berulang kali dengan menggunakan pisau cap garpu. Motifnya sendiri karena tersangka sakit hati tidak diizinkan mengambil barang bekas oleh korban. Informasi yang dihimpun Palpres.com, pencarian tersangka cukup rumit. Tim gabungan terdiri dari Satreskrim Polrestabes Palembang, Polsek Sukarame, dan Lanut Sri Mulyono Herlambang mengerahkan anjing pelacak untuk menemukan tersangka. Tertangkapnya tersangka Dadang berkat menelusuri jejak yang ditinggalkan pelaku berupa darah pelaku yang terkena pecahan kaca di TKP. Selanjutnya tim menyusuri jalan Talang Kedondong hingga berhasil menangkap di hutan di kawasan Bandara Lama Lanut Palembang. Kapolsek Sukarame Palembang Kompol Dwi Satya Aryan mengatakan, 1 bulan sebelum kejadian, korban melarang tersangka mengambil barang bekas hingga terjadi cekcok mulut. 2 hari sebelum kejadian, tersangka sempat mengasah pisau untuk menikam korban. Benar saja, saat bertemu dengan korban, tersangka menikam secara berulang kali hingga korban meninggal dunia. Yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukarame, tepatnya kejadian perkara di Jalan Soha, yang mana pada saat itu korban atas nama Darwis selaku petugas kebersihan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di parit dengan luka beberapa tusukan. Motif yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan, bersangkutan ini tersinggung akhirnya dendam terhadap korban karena 1 bulan sebelumnya korban dan pelaku ini sempat terjadi cekcok mulut karena pelaku ini sering mengambil barang-barang bekas yang ada di sekitar TKP. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan pakaian olahraga pelayanan kesehatan usia lanjut pada Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli tahun 2021 dengan nilai 1 miliar rupiah lebih. 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka yakni DMS, pihak swasta selaku kontraktor, serta BK yang merupakan pejabat pembuat komitmen di Dinas Kesehatan Pemkot Prabu Muli. Akibat niat jahat keduanya, negara mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kedua tersangka langsung ditahan di sel Rumah Tahanan Negara kelas 2B Prabu Muli. Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli, Roy Riyadi SHMH melalui Kasih Intelijen Anjastra Karya SHMH mengatakan, penetapan BK dan DMS sebagai tersangka setelah pihaknya menggandeng tim auditor melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan beberapa kali pemanggilan dalam tahap penyelidikan. Untuk diketahui, kegiatan pengadaan belanja pakaian olahraga pelayanan kesehatan usia lanjut ini menggunakan APBD Prabu Muli tahun 2021 dengan pagu anggaran sebesar 1 miliar 53 juta rupiah. Dari informasi yang dirangkum, pola dugaan korupsi ini seperti markup, yakni adanya perbedaan harga barang atau jasa dengan biaya yang dikeluarkan. Telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. BK ini selaku PPK Yas Iman. Beliau ini pihak swasta. Modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan melakukan markup. Ini nilai kontraknya lebih kurang 1 miliar 16 juta rupiah. Upaya paksa itu melakukan upaya penahanan selama 20 hari ke depan. Yang pasti di waktu keterangan saksi, alat bukti dokumen, surat, barang bukti, itu kan nanti ada keterangan ahli. Reporter dan juru kamera Andrianto, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Adela Sanasution, sampai jumpa.